Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada taranya, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu hal terkait persoalan dunia remaja, khususnya dalam pergaulan bebas dan kepercayaan kita semua sebagai orang tua pada anak-anak kita. Hadirin yang terhormat, remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali ini pula mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu meskipun tidak sepantasnya dilakukan. Mereka tidak lagi mempedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui bahwa orang tua tidak bisa terus-menerus mengawasi anak mereka sepenuhnya, hanya dapat mengawasinya ketika sedang berkumpul di rumah. Mungkin saat kita kecil masih dapat mengawasinya. Akan tetapi, semua itu berubah saat kita mulai menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial lebih luas, baik lingkungan sekolah, lingkungan bermain maupun bermasyarakat. Apabila kita telah mengenal ketertarikan kepada lawan jenis, semua itu akan lebih berdampak besar. Pergaulan merupakan salah satu bagian dari perjalanan kita sebagai remaja yang harus kita perhatikan. Kesalahan dalam bergaul akan mengakibatkan kita terjatuh dan memupus semua harapan yang telah lama kita idam-idamkan. Pergaulan saat ini cenderung menuju pada pergaulan bebas, di mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas dan norma yang ada. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, mabuk-mabukan, merokok, balapan liar, tawuran, serta penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas antara lain yaitu kurangnya kasih sayang orang tua, perceraian orang tua, kekerasan dalam berkeluarga, pengaruh globalisasi, mudah masuknya pengaruh budaya barat, pengaruh teman yang kurang baik dari perilakunya, kurang kesadaran dari diri sendiri, maupun ketidakstabilan emosi remaja, serta yang paling penting adalah lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja itu sendiri menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Akibat dari faktor-faktor tersebut, anak akan mencari perhatian di luar lingkungan rumah ataupun keluarga yang mungkin akan merugikan anak itu sendiri. Seperti sekolahnya menjadi terbengkalai, sering membolos, masa depan anak menjadi suram, hamil di luar nikah, pernikahan dini yang akan mengakibatkan aborsi maupun melahirkan generasi stunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi. Hal-hal tersebut merupakan fakta yang bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BNN bahwa sebagian besar para pemakai narkoba berasal dari para remaja, dan hal yang mengejutkan adalah hampir 50% para remaja wanita di kota-kota besar pernah melakukan seks bebas. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia per SDKEI 2017 yang dilakukan per 5 tahun sekali mengungkapkan bahwa ada sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
Tentu saja hal tersebut sangatlah miris untuk dilihat. Mereka bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi mempermalukan nama orang tua, nama sekolah. Tentu saja peranan orang tua sangatlah penting dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya. Bagaimana mereka bisa merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak diinginkan. Sebagai orang tua, kita pastilah khawatir dengan siapa saja anak-anak kita bergaul, baik di sekolah, lingkungan bermain, maupun lingkungan masyarakat. Bahkan saking khawatirnya orang tua menjadi terlalu protektif dan membatasi ruang gerak anak. Padahal usia mereka bukan lagi anak-anak maupun orang tua, kita pasti khawatir dengan siapa anak-anak kita bergaul, baik di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun lingkungan masyarakat. Bahkan saking khawatirnya, orang tua menjadi terlalu protektif dan membatasi ruang gerak anak, padahal usia mereka bukan lagi anak-anak tetapi sudah beranjak remaja. Kekhawatiran yang berlebihan tentu saja tidak baik Bapak Ibu sekalian. Daripada melarang putra-putri remaja kita dalam mengeksplorasi dunia dan mencari teman sebanyak-banyaknya, lebih baik kita bekali saja diri mereka dengan fondasi yang kuat serta kokoh. Bekal bentuknya seperti apa? Tentu saja memberikan pengertian tentang pergaulan bebas, apa saja resiko yang mungkin terjadi, bagaimana dampaknya, serta Ibu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita lindungi mereka dari pergaulan bebas dengan cara yang bijak dan memberikan cinta serta kasih sayang. Jadilah generasi muda yang dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara. Pergaulan bebas hanya akan merusak masa depan kita semua. Tidak hanya itu, pergaulan bebas bisa membuat hidup kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Menjadi keren bukan karena mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Menjadi keren bukan dengan mengikuti tawuran yang mungkin merugikan diri kita serta orang lain, tetapi dengan membanggakan orang tua, prestasi, dan meraih cita-cita. Itu menjadi keren. Dengan demikian, Bapak Ibu, oleh karena itu, mari bersama-sama kita lindungi mereka dari pergaulan bebas dengan cara yang bijak dan memberikan cinta serta kasih sayang. Jadilah generasi muda yang dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara. Pergaulan bebas hanya akan merusak masa depan kita semua. Tidak hanya itu, pergaulan bebas bisa membuat hidup kita sengsara di dunia maupun di akhirat kelak. Menjadi keren bukan karena mengonsumsi obat-obatan terlarang maupun mabuk-mabukan. Menjadi keren bukan karena mengikuti tawuran yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain, tetapi dengan membanggakan orang tua, meraih prestasi dan cita-cita. Demikian ceramah saya ini, semoga berguna dan dapat kita menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menyikapi pergaulan anak-anak remaja kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.